Inilah bedanya kalau Allah yang nyuruh sama manajer yang nyuruh. Kalau Allah yang nyuruh, Allah buat, baru disuruhnya orang. Kalau manajer enggak, dia nyuruh karyawan gotong royong, dia enggak. Belum Pak, masih pertama ini. Gas. Ini perjanjian, gas pola Pak Rim. Nampaknya karyawanmu pada dendam sama kamu. Saya itu tamu. Berarti aku ini kau yang bilang aku mayat ku doakan. Lakimu kena mutasi ya betul. Gini. Maksudnya tamu itu seperti mayat, artinya apa Ustaz? Tamu itu mengikut apa maunya tuan rumah. Tamu itu harus nurut apa maunya tuan rumah. Nah sekarang kutanya, karena malam ini saya sebagai tamu maka kutanya maumu apa? Mau uang. Loh, tamu harus ikut tuan rumah Pak. Minum. Nah sekarang saya ngikut maumu, saya duduk atau berdiri? Diri. Nyesel aku takut. Saya duduk atau berdiri? Duduk. Saya berdiri atau duduk? Duduk. Gini, kalau memang dari awal kau suruh aku berdiri, ini maksudnya apa? Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim khams: raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa idzabatud da' wa tasmitul 'atis. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Alamin. alamin. Sehat Bu? Sehat. Siap. Sehat Bu?
Memang nek wong kebun iki membot-membot ya iki. Andi wong kebun pasti membot kok. Lemu-lemu. Iki mangan beras apa mangan solid satenan iki. Sing penting Gini Pak, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti semakin dekat kiamat itu Bapak Ibu, maka nanti Allah akan semakin menunjukkan tanda-tanda kedatangan kiamat itu. Apa tanda yang paling jelas Ustaz? Kata Rasulullah, tanda yang paling jelas ketika kiamat nanti semakin dekat adalah di muka bumi Allah nanti yang banyak manusia hidup itu adalah kaum perempuan. Satu laki-laki berbanding dengan 60 perempuan. Ku tengok di PT PLB ini tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Celah, sing akeh teko wong lanang apa wong wedok? Yang banyak hadir ibu-ibu timbangnya bapak-bapak. Di PT PLB ini tengok, laki-laki yang tersisa hidup ya tinggal ini. Itu pun udah hampir punah semua tengok. Ya Allah. Yang penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ustaz, kenapa sampai lama? 10:30 baru sampai. Saya tadi malam baru sampai di rumah itu pukul 2 pagi, Bu. Benar Pak. Karena saya seminggu ada beberapa provinsi tabligh akbar, Provinsi Jambi, Pekanbaru, dan Nusa Tenggara Timur, Kupang. Semalam saya mendarat 2:30 sore. Malamnya tabligh akbar di Medan, jam 2 pagi baru sampai. Nah, 9:30 tadi Pak, saya sudah tabligh akbar di Polres Serdang Bedagai. Jam 2 saya berangkat dari Serdang Bedagai, baru sampai kemari. Di jalan ban mobilku bocor. Astaga. Dus masih capek Kang. Tenan Kang. Iki nggak mikir no minggu sisuk angsuranku jatuh tempo nggak nekat. Karena mikir no sisuk minggu iki jatuh tempo nggak lari tenan. Jadi saya minta maaf ya Bu ya. Maaf ya Pak ya. Yang terhormat dan yang termulia, oh bapak-bapak sehat Pak. Sehat. Udah lambat. Udah lambat. Ngono pasti judo itu. Sehat kan Pak? Yang terhormat dan yang termulia, para asatiz wa ustazat, para mu'allim wa mu'allimah, guru-guru kita yang hadir dan duduk bersama kita malam hari ini. Kita mendoakan guru-guru kita, mudin-mudin kita senantiasa diberikan Allah sehat, dijaga Allah, diberikan kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan mendidik kita untuk terus taat kepada Allah. Amin. Yang terhormat Bapak Manajer PT Perkebunan Lembah Bakti, sehat Pak? Masya Allah.
Kata sambutannya singkat, jelas, tepat, dan nggak punya toleransi. Maksudku panjangkan sikit Pak. Main rokok kuntek sih. Sehat Pak manajer ya. Luar biasa manajermu ini kok. Gua ngomong sedinut aja dadi manajer, awak sejam setengah mau dadi obong kok Pak. Kena sekali. Para pimpinan-pimpinan perusahaan yang hadir, para KTU ini di sini, Pak KTU, Masya Allah, saudari Jawa, beliau dari Blitar, diusir pindah ini. Bapak Asep, mana? Yang mana Bapak Asep? Tunjuk tangan toh. Para asisten hadir, Masya Allah. Kerani hadir, mandor hadir, Masya Allah. Maling hadir, maling. Oh, biasanya nang kebun itu kan maling ini ya. Bapak-bapak yang nggak bisa aku sebutkan, ibu-ibu yang nggak bisa aku sebutkan satu persatu, tentu di tenda khusus depan saya pasti istri-istri pimpinan perusahaan. Insya Allah. Wis akin nang. Tekan jagungnya kayak tau. Habis, siapa lagi yang saya hormati? Anak-anak Panitia yang luar biasa, yang mungkin dari tadi jantungan menunggu kedatangan saya. Tapi luar biasa panitia Pak Bu. Mulai dari saya masuk simpang foto saya sudah terpampang di mana-mana. Kasihan fotoku dewean Rono Kowani. Aku bayangkan malam-malam dia sendirian itu kenapa lagi? Ya Allah. Di sawitan malam-malam. Aku sedih nengok foto-foto. Betul sedih. Lebih sedih nanti nengok fotoku ini habis acara ini pasti rebutan untuk tutup kandang ayam semua. Memang miris betul jadi Ustaz. lama siapa? Jam 12. Luar biasa panitia. Wedang air sampai 5 botol. Senang gelas orang dekat ini bareng ceramah kelempokan ini. Tekan-tekan Pak, Mas Jawa. tapi cantik ini nih kue buah ini nek aduan kan koyo sesajen iki. Nah ini tegane situ pipet sebal. Ya opo. Situ ae cukup ganti-gantian nek. Sabal ya opo pipet. Kenapa satu pipet banyak kali? Lanjut. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berkumpul di sini Bapak Ibu, maaf, bukan karena saya yang datang, betul? Bukan karena saya yang mau ceramah, benar? Enggak. Betul? Enggak. Betul itu? Enggak. Enggak, nah memang betul men tak tutup ceramahku. Oh benar Pak, kita hadir di sini Bapak Ibu, maaf kalau bukan karena cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gak akan mungkin kita kumpul Pak. Betul? Loh maaf, besok kerja gak Pak? Besok kerja begadang tengah malam di
di atas rumput pacet gremet-gremet. Tapi karena cinta pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua itu nggak kita pikirkan. Makanya insya Allah orang-orang yang cinta kepada Nabi pasti hidupnya bakal beruntung, Pak. Tengok, judul ceramahnya aja ngeri, sabar dalam ujian, syukur dalam nikmat. Berarti kan udah berat kali ujiannya. Ini menandakan ketika tanggal 1 kau terima gaji, tanggal 2 udah dipotong bank. Loh maaf, kita ini cinta sama Nabi loh, makanya kita ini ngumpul karena kita cinta sama Kanjeng Nabi. Kenapa begitu Ustaz? Ini bulan kelahiran baginda Nabi, Pak. Loh, gini loh, Bu, oh Bu, Rasulullah itu sosok yang mencintai kita luar biasa. Bahkan cintanya Rasulullah kepada kita itu melebihi cintanya orang yang mencintai kita, dan melebihi cintanya kita kepada orang yang kita cintai. Nah sekarang tak tanya Pak, orang yang paling mencintai kita dalam hidup kita ini siapa? Istri. Allah istrimu nek kowe wis pensiun dibuang kowe le. Gak usah cerita lah kowe. Ngomong kowe lele. Ustaz kau tahu masa depanmu masa lalu kowe. Aku iki yo cakep-cakebon. Bener Pak Manajer, saya cakebon loh, anak kebun saya. 25 tahun ayah saya berkarir di BUMN PTPN 3 Pak Bu. Ya bener, ngerti kali aku kondok ibu piye uripe. Aneh-aneh wis pasti. Wong kono kudu wong kene ya. Wong kono. Cuman kan wong kono iku akeh pindah rene kan ngono. Yang paling mencintai kita dalam hidup kita siapa? Orang tua Pak. Dan yang paling kita cintai dalam hidup kita siapa? Pasti orang tua kita. Tapi maaf, secinta-cintanya kita pada mak ayah kita dan secinta-cintanya mak ayah itu sama kita, tak sedikit pun melebihi besarnya cinta Rasulullah kepada kita umatnya Pak. Makanya kita ini di bulan kelahiran baginda Nabi, ini kan bulan ulang tahunnya Rasulullah Pak Manajer. Biasanya kita cinta karo seseorang, kalau dia ulang tahun biasanya kan kita buat kejutan, buat surprise toh. Ya sampeyan Bu, sampeyan suamimu ulang tahun, sampeyan kasih kado enggak? Suamimu ulang tahun, kau ngasih kado enggak? Aku Pak, nek duwe bojo koyo ngene, tengah wengi tak cekek. Bener Pak. Ya kita cinta sama pasangan kita ketika hari spesialnya pasti kita memikirkan bagaimana paling tidak dia bahagia di hari itu. Suami ulang tahun, bapak ulang tahun, oh ibu begitu bapak pergi kerja sibuk kau mempersiapkan. Kau beli tepung, kau beli blueberry, kau beli telur, kau beli baking powder, kau masukkan dalam mangkok, kau mixer. Sudah tercampur semua, kau letakkan dalam loyang, kau masukkan oven, matang, bantat. Arek gawe meneh mumet kene ngopo? Waktune bojomu wolon balik nang omah. Begitupun tetap disajikan, delik nang mburi pintu, bojomu balik. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat ulang tahun Kang Mas. Bojomu, loh kok dengaren mintone apa piye kowe to? Diambil rotinya, diputik, dimakan. Kok seret, Mak? Kurang doke, Pak. Oh iya,
tapi ini ku buat dengan cinta hanya untuk di hari istimewamu, Pak. Ya Allah, kira-kira kita sebagai suami senang enggak, Pak? Lah kita ini yang digitukan aja senang, Pak. Iku siapa sih ngomong? Iku pasti hari-hari ini nek bar salat asar pasti ngumpul tonggo gosipi wong. Senang. Apalagi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Ini bulan kelahiran baginda Nabi, maaf, Rasulullah tidak meminta apa-apa, tidak meminta kado apa-apa dari kita umatnya, Pak. Jadi apa kado yang diminta Rasul untuk kita? Apa yang diminta Rasul dari kita di bulan kelahiran beliau, Ustaz? Rasul cuma minta kita banyakin sholawat. Ini yang mau ku bahas satu dulu, Pak. Sholawat, ini baru perayaan yang benar. Diundang hadroh, kan gitu dari tadi hadroan kan? Dari jam 8 hadroan sampai jam 10 pasti wis ndower kabilang bini. Ndi pemain hadroh ya? Hah? Wis balik. Ya balik wong kelengor ya. Lo begini, Pak, ini baru benar, Pak Manajer. Inilah yang mendatangkan berkah untuk perkebunan PT PLB. PLB kan? Perkebunan Lembah Bakti. Ya benar, Pak. Sholawat kan enak kita sholawatan adem gitu, Pak. Ini enggak, kadang orang merayakan sesuatu itu dengan sukacita tapi caranya salah. Dipanggil son horek. Son horek ngerti, Pak? Sing son viral ibu. Nek kita teko normal balik judet kupingmu. Yang diputar lagu-lagu DJ gak karuan, Pak. Sesak jantung kita, sesak dada kita dengarkan lagu-lagu DJ ini. Matikan lampunya dong. Makanya jangan heran, Pak, kenapa hati seseorang itu keras. Jangan heran kalau orang zaman sekarang, maaf, ketika dinasehati tentang kebaikan dia jarang mau nerima, Pak. Kenapa? Yang jadi panutan sesuatu yang tidak bermakna, yang jadi panutan sesuatu yang salah. Tolong hindari yang begitu-gitu. Ya Bu ya, gak usah aneh-aneh lah sampean yo. Wayai kasidahan yo kasidahan wae. Gak usah dicampur-campur lagu sing aneh-aneh. Iki enggak bar marhabanan, dijian, berdijian, dangdutan. Ngopoi. Kan adem kita melihat qasidah itu tadi. Pakaiannya kompak, sing sitok ngangsur, sing lain nyicil. Bener, Pak. Tengok kalau orang nyanyi lagu qasidah itu kan sopan, Pak Manajer. Pakai gamis, bajunya kompak, satu vokalis lain backing vokal. Lagunya penuh dengan nasihat. Kan enak goyangnya nggak aneh-aneh. Kenapa? Ada nasihat, jadi nggak berani macam-macam, Pak. Tengok penyanyi-penyanyi qasidah itu, tenang aja. Satu vokalis, yang lain backing vokal. Dari dahulu hingga sekarang kaum wanita gemar berdandan semburi shalalalala, berhias diri berbusana rapi shalalalala, berseri-seri sepanjang hari, berhias tak dilarang shalalalala. Ku sing nyanyi pol karo sing shalalalala ya serupa bayarannya kok, Pak. Benar nggak? Goyangnya nggak aneh-aneh, di dalamnya ada nasihat. Tengok goyangnya gitu aja dari dulu itu, Pak, nggak ada berubah. Dari dahulu hingga sekarang kaum wanita
kita gemar berdandan ngarep buringanan ngiri wae gak berubah. Kenapa Ustaz? Karena di dalamnya ada nasihat. Orang terdidik dengan lagu-lagu seperti itu. Nah Nabi itu maunya kita begitu. Ini bulan kelahiran Nabi, Nabi suruh kita banyakin sholawat. Kenapa kudu harus sholawat Ustaz? Yang nyuruh Allah, Pak Manajer. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhan ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Artinya apa Ustaz? Allah menyuruh kita solawat. Allah bukan sekedar menyuruh, tapi Allah juga melakukan itu, Pak. Inilah bedanya kalau Allah yang nyuruh sama manajer yang nyuruh. Kalau Allah yang nyuruh, Allah buat, baru disuruhnya orang. Kalau manajer enggak, dia nyuruh karyawan gotong royong, dia enggak. Belum Pak, masih pertama ini. Gas. Ini perjanjian, gas pola Parim. Nampaknya karyawanmu pada dendam sama kamu. Allah menyuruh karena Allah juga buat. Innallaha wa malaikatahu, Allah suruh juga malaikat. Setelah Allah melakukan, malaikat berbuat, baru kita Pak Manajer. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya orang-orang yang beriman, solawat sampean, solawat. Supaya apa kita solawat Ustaz? Wa sallimu taslima. Supaya kau salim, taslima, selamat kita Pak. Selamat. Gak ada yang bisa menyelamatkan kita di hari kemudian nanti kecuali syafaat baginda Nabi. Betul? Makanya kalau malam ini ditanya Ustadz, ya kira-kira Allah sama malaikat ngapain ya Ustadz ya? Ya Allah sama malaikat malam ini Pak, bu maaf ya sedang sholawat Pak. Jawabannya itu. Kok Ustadz tahu Allah sama malaikat sekarang sholawat? Yang ngomong Quran tuh Pak. Tengok kalimatnya, yusholluna. Yusholluna itu kalau kita tarik dalam kaidah bahasa Arab itu berbentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari artinya apa? Fi'il mudhari artinya kata kerja yang sedang berlangsung, perbuatan yang sedang berlangsung. Di macam ini, aku sekarang sedang ngapain? Sedang ngapain Bu? Berdiri. Duduk. Loh, saya sedang ngapain? Selama. Ini kan berlangsung toh Pak. Betul apa ya? Betul. Ini berlangsung Pak. Makanya ini fi'il mudhari. Nah yusholluna berbentuk fi'il mudhari, artinya Allah dan para malaikat sedang bersolawat. Nah kalau Allah dan para malaikat saja bersolawat, kenapa kadang-kadang kita malas untuk menyebut-nyebut nama Rasulullah dalam solawat? Jangan kita jadi Maka dalam hidup ini kita jangan jadi orang yang sombong Pak. Orang yang sombong itu siapa? Kata Nabi, orang yang sombong itu Pak Manajer, Pak Askep, Pak KTU. Orang yang sombong itu kata Rasulullah adalah pertama orang yang apabila disebut namaku dia tidak mau sholawat sama aku. Itu orang sombong. Yang kedua, orang yang sombong siapa Ustaz? Orang yang sombong itu yang kedua adalah orang yang maaf. Ketika dia ada hajat, ada sesuatu, dia nggak minta sama Allah. Dia nggak pernah berdoa minta sama Allah. Berarti wong sing males ibadah. Nang masjid mau jemaah males. Teko maulidan. Targetnya gol kue kotak, wis untuk kue kotak mulai. Nah itu. Orang sombong nih. Zolim mawak. Jangan kita jadi orang zolim. Gini,
Gini ya Pak, maaf Pak, ini aku sampaikan ini supaya kita paham. Nanti kata Rasulullah Pak, ada orang yang ketika beliau wafat, ketika nanti dia wafat Pak, payah dia matinya Pak ini. Ketika dia meninggal sakaratul maut, yughorghir malam yughorghir, digorgoroh nafas berbolak-balik Pak. Sakaratul maut payah mati ini. Yughorghir malam yughorghir, bolak-balik wae nafas payah ndek mati cenap-cenap. Nah, kita nek tinggal nang kampung Pak. Lakukan tinggal nang kampung Pak. Kita kalau tinggal di desa, kalau nengok orang payah mati, pasti mikirnya satu, duit susuk pasti. Pasti duit perewangan ini. Nah kalau sudah nengok orang payah mati Pak, pasti ada orang itu cari daun kelor, cari daun kelor. Kenapa? Oh daun kelor itu penawar susu. Pukulkan biar luntur susunya. Oh diambil daun kelor, dipukul daun kelor. Nggak mati. Dipukul daun kelor lagi, nggak mau mati lagi. Dipukul daun kelor lagi, nggak mau mati. Pala diambil daun pintu, dipukul mati daun. Jangankan yang mau mati, yang sehat dihantam daun pintu pun mati Ustaz. Siapa kata Nabi Ustaz? Satu, orang yang payah dia nanti mati adalah orang yang durhaka kepada emak ayah dia. Jangan sombong awak. Durhakalah kau sama emak ayah kau, hebatlah kau di dunia ini. Banyak hartamu, paten jabatanmu, popularitasmu luar biasa. Orang semua kenal kepadamu, tapi kau durhaka kepada emak ayahmu. Demi Allah, mati kau payah Pak. Hari ini Bapak bisa jadi manajer Pak, bisa jadi karena doa emak ayah Pak. Biar tahu dulu Bapak. Nggak usah sombong-sombong kalian Pak. Awak jadi aset Pak, jadi KTU. Kalau nggak ada doa mak bapak, bisa jadi KTU. Angel Pak, berat. Loh maaf, saya hari ini dikenal sama orang Indonesia habis saya kelilingin. Beberapa negara sudah saya datangin. Maaf, nanti di minggu ketiga September saya berangkat ke luar negeri tur 3 negara safari maulid Pak. Bayangkan 3 negara saya safari maulid, Jepang, Hong Kong, dan Taiwan. Nah eneng sing ngundang. Enggak eneng sing ngundang ngopo ikut cicilan tekan kono. Ya saya bisa begini maaf kalau bukan karena doa emak ayah, bisa nggak aku sampai seperti ini? Enggak. Maka kita hari ini menikmati kenikmatan dunia, jabatan dunia, harta kita melimpah, jabatan kita mewah, bisa jadi hari ini karena doa emak dan ayah kita. Hati-hati kita Pak. Kan jangan sombong kita, tengok perjuangan mama kita melahirkan kita. Ya Allah, 9 bulan 10 hari matang. Abot matang. Berat nggak hamil? Perut besar, duduk sesak nafas, tidur telentang, koyok kuro-kuro. Mentengan koyok kuro-kuro deh. Tidur mengkurap, wedi pecah, bingung serba salah. Ngidam 9 bulan 10 hari ngidam Pak Bu. Muntah, kalau yang dimuntahkan ada enak, ini yang dimuntahkan nggak ada, muntahnya muntah kering. Betul? Cium bau nggak enak, muntah. Panganan nggak enak, muntah. Nengok muka suami. Blora ini bujune pun muntah deh ini. Melahirkan rasa sakit, rasa cemas, rasa takut, rasa gembira jadi satu. Kita wong lanang gue bisa ngomong, yang sabar ya mak, yang kuat ya mak. Aku yakin kau pasti kuat. Yang ngono salah malah jawab kuat itu gara-gara kue ya, ngerti? Salah kok kita Pak.
Begitu selesai melahirkan, kira-kira pertanyaannya, sudah selesai belum tugas seorang ibu itu? Menyusui 2 tahun. Bayangkan Pak, menyusui 2 tahun. Kadang-kadang air susu nggak ada, disedot pakai alat supaya keluar, nggak keluar. Bapaknya dipanggil, sedotkan, habis sekali sedot. Tamak tenan bapak ini. Nama anaknya orang kebagian babar belas. Itu mama, belum bapak. Loh, benar, perjuangan seorang ayah mencari nafkah luar biasa. Betul nggak Pak? Betul. Jawab yang kuat dan kerungu pengen wong iki Pak. Betul. Perjuangan seorang suami, seorang ayah mencari nafkah luar biasa nggak? Bayangkan, kau jangan tahu aku pijak batang lehermu nanti. Aku serius ini. Tenang Pak. Wong lanang nek wis kerja, metu teko omah, urip. Suami waktu kerja keluar dari rumah dalam keadaan hidup. Pertanyaanku, ada tidak jaminan ketika pulang ke rumah dia dalam keadaan hidup? Ada nggak? Mikir ndasmu. Orang muntut, ay kerjaan ini. Kamu nggak setengah mati dari wongan. Raina longsong kabeh gitu lagi. Tak bela kau Pak, tenang aja Pak. Aku tahu penderitaanmu karena nasib kita sama Pak. Itulah perjuangan seorang ayah Pak. Pagi pagi pulang petang, pagi pagi pulang petang. Kadang-kadang nggak pulang-pulang. Rupanya buka cabang. Ya. Jadi, ibu ya, nih pikirkan, kakak jangan ngelawan karo bojomu. Kon sabar. Sabar nek mak lampir terus didelok ya mampus juga. Pensiun kena 2 minggu stroke meninggal bojomu. Karena itu yang diharapkan, begitu kau meninggal pensiun nani karo DNKB Pak. Maka jangan durhaka kita kepada mak ayah. Perjuangannya luar biasa membesarkan kita Pak. Menjadikan kita seperti ini luar biasa perjuangan mak dan ayah kita. Maka orang yang durhaka kepada mak dan ayahnya ketika dia mati, maka sakaratul maut dia payah. Yughorgir malam, yughorgir bebolak-balik napasnya, tak mati-mati dia Pak. Yang kedua, siapa orang yang payah mati Ustaz ketika sakaratul maut? Yang kedua, orang yang payah mati nanti Pak, orang yang zolim kepada Ustaz, orang yang zolim kepada guru-gurunya, orang yang zolim kepada kiai-kiainya. Ada orang begini, ada Ustaz orang yang durhaka sama Ustaz, ada. Diundangnya Ustaz ceramah, disediakan tempat duduk, tapi nggak disuruh duduk, itu payah matinya itu. Aku mau biarkan aja. Duduk Pak, duduk. Dari tadi lama-lama berdiri nggak tahan juga. Duduk Pak Kalau Ustaz, nggak duduk kan kok nggak ada yang ngopain. Duduk Pak Ustaz, duduk. Duduk. Ini nggak di ngono nawak makin menjadi-jadi kekalahan ini. Cici aku dulu. Mau kok koyo ora ono keadilan babar belas. Rek merokok payah, rek jagong yo payah. Di ngonokno sik baru ngomong jagong, enggak mendelik aku sampai ngadeg ngono mau. Cici. Ayo ngaji meneh. Kenapa suruh sholawat Ustaz? Maaf. Karena dengan sholawat itu membawa keselamatan dan kesejahteraan Pak.
Sejahtera kita kalau sholawat. Nabi itu nggak minta banyak-banyak. Ada apa rupanya di balik sholawat itu Bapak Ibu? Nah ini nanti Bapak Ibu kita kan semua bakalannya akan mati kan? Betul ya? Kabeh kita mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, karyawan, centeng, mandor, kerani, asisten, asket, KTU, manajer, Ustadz Ucai, mati. Ayo. Kita semua bakalannya akan mati. Tapi tengok nanti Bapak Ibu, ketika manusia mati, nanti dia akan dibangkitkan Allah dari dalam kubur. Jangan sendiri, Pak. Dan ketika nanti dia bangkit dari dalam kubur, tengok, perhatikan, manusia akan bangkit sesuai dengan kadar keimanannya masing-masing. Apa yang di dunia dulu selalu dibuatnya, nanti ketika bangkit dia akan membawa apa yang selalu dia perbuat. Ya, tidak apa-apa. Ya sudah aku maafkan ya, udah tenang. Nanti marah lagi. Ya benar Pak. Ini nanti orang bangkit akan sesuai dengan kadar keimanannya masing-masing hal. Yang di dunia selalu ninja sawit, maka nanti dia akan bangkit membawa apa yang dia curi. Mampus loh. Berapa janjang udah kau curi? Kau bawa sendiri, bukan ada kol diesel di sana. Langsir bolak-balik lagi, langsir bolak-balik, bopong. Angkong nggak ini? Bopong, sitok-sitok bolak-balik. Dulu di dunia dia kerja, disuruh mumpuk, separuh diserak, separuh dijualnya. Main-main lah. Memang Pak Manajer nggak tahu, tapi Allah tahu. Nanti yang separuh pupuk kau sembunyikan itu, itulah nanti digotong-gotong. Mampus kau. Orang nggak digini kan nggak tahu orang tua. Cocok nih kan Pak? Apalagi di dunia suka menunda-nunda gaji karyawan, payah nanti dibawa itu diturunkan. Hati-hati Pak KTU. Benar Pak. Kita semua akan bangkit sesuai dengan kadar keimanan kita masing-masing. Dan ingat, pada waktu itu manusia akan sibuk mengurus urusan mereka masing-masing. Gak ada yang ngopen kita Pak. Habis sibuk karo urusannya masing-masing, semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Bahkan pada waktu itu, dengar, seorang istri tidak akan open sama suami, nggak open. Terjadilah pengkhianatan besar waktu itu. Suami nggak akan peduli sama istri, istri nggak akan open sama suami. Anak yang kita besarkan, dia akan lupa kepada kita orang tuanya. Begitupun kita orang tua akan lupa kepada anak-anak yang kita besarkan. Kenapa? Karena waktu itu kita cari selamat masing-masing Pak. Bahkan kata Rasulullah, andai kata nanti ada pasangan yang mati bersamaan, dikuburkan bersamaan dalam satu liang lahat, dibangkitkan bersamaan juga, andai kata pasangannya ditarik, jangan esok posisi tenan nih gitu. Masya Allah. Anak-anak ini serba sama. Mereka nih kalau di masjid, kalau berisik tak boleh dimarah. Kalau di majelis ilmu orang ini senang lari-lari begini, tak boleh dimarah. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Kata beliau begini, Bapak Ibu, kalau ada anak-anak yang recok di masjid, anak-anak yang suka main-main di majelis ilmu, ini tandanya malaikat gembira.
Ini malaikat-malaikat coba. Kan malaikat kami kecok baru kali kira malaikat pesisiran kayak ini kan nanti. Ini tandanya malaikat senang, malaikat hadir di tengah-tengah kita Pak Manajer. Amin. Ini semua malaikat ini turun nih Pak. Termasuk Israel ini perlu yang memang yang senderan itu udah mau dicekekkan aja itu. Halo. Jadi kalau nanti pasangan itu dibangkitkan bersamaan, ditarik satu oleh malaikat ke neraka, maka pasangan yang lain akan pergi meninggalkan dia. Contoh, misalnya aku meninggal, istriku meninggal, ini umpama, jangan ada yang amin ya, umpama. Meninggallah aku sama istriku berbarengan Pak Manajer, dikuburkanlah kami dalam satu liang lahat, dibangkitkan barengan. Andai kata istriku ditarik ke neraka, maka pada waktu itu aku akan pergi meninggalkan dia. Kenapa Ustadz pergi meninggalkan dia? Timbangannya aku keseret-seret. Udahlah. Tidur. Tenang Pak. Aku bilang sama malaikat kok udah tarik aja, bawa aja nggak apa-apa bawa. Aku bilang loh kenapa? Cocoknya itu nyocot aja dulu kerjaannya itu. Daripada kita diseret-seret, serius nih Pak Manajer. Ini benar, inilah nanti yang akan terjadi. Kenapa? Kita sibuk masing-masing. Nggak percaya kami Ustadz, tes. Ya benar Pak. Inilah luar biasanya hari kebangkitan itu. Manusia sibuk ngurus dirinya masing-masing. Tapi ingat, di saat orang sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing, pada waktu itu akan ada satu sosok manusia yang turun di tengah keadaan kalang kabut. Dia datang pada waktu itu, dia tidak egois, dia tidak mementingkan dirinya, tapi dia mementingkan umatnya. Dia cari umatnya. Siapa dia Bapak Ibu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul turun di tengah-tengah keadaan kalang kabut. Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun mencari umatnya. Makanya jangan heran kalau ada yang cinta kepada Rasulullah, pasti pasangannya tidak akan cemburu. Nggak akan cemburu Pak. Nah, Pak Manajer namanya siapa? Pak Diki. Hah? Pak Riki. Tidak ada pasangannya yang cemburu ketika dia jatuh cinta kepada sosok Muhammad. Nggak percaya, tes Pak. Bapak sampaikan sama istri, Mama, Papa cinta kali sama Muhammad itu mah. Pasti istrimu langsung bilang, iya Pak, Mama pun cinta juga sama Muhammad itu. Nggak ada yang cemburu. Kecuali istriku, ku tanyalah dulu kan, Muhammad yang mana kan gitu. Kalau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nggak masalah, takutku Muhammad Riki, nah ini kan masalahnya. Hati-hati. Ini Rasul akan cari kita Bapak Ibu. Dia tidak egois, beliau tidak mementingkan diri sendiri, beliau memikirkan kita umatnya. Pada waktu itu beliau turun, beliau cari kita. Apa kata Rasulullah? Aina ummati, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku. Loh, tapi kan kita semua umat Rasulullah Ustaz. Kita ini ngaku-ngaku aja Pak. Orang yang ngaku-ngaku belum tentu diakui. Biar jelas dulu kita ngajinya ini. Kita hari ini cuma ngaku. Wong sing ngaku-ngaku orang tentu diakui. Betul. Tapi kalau sudah diakui, nggak pala ngaku-ngaku, wis pasti diakui Pak. Ini pasti Pak. Jadi kita selama ini ngaku-ngaku aja umat Rasulullah, ngaku-ngaku. Kenapa Ustaz bilang begitu? Loh begini ya Pak, maaf. Kita kalau ditanya siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jawabannya Muhammad itu adalah utusan Allah. Beliau adalah Rasulullah. Beliau Rasul kita, beliau imam kita, kan begitu Pak. Pertanyaannya, maaf kalau kita balik, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kenal nggak sama Ucai?
Kenal nggak sama Ucai? Enggak. Urung karuan. Aku yang nggak belum karuan dikenal, apalagi bapak Pak Manajer, apalagi KPU ya. Apa mana asisten hele abot angel. Ya benar ini Pak. Tapi Rasul itu ketika wafat dia sebut-sebut kita umatku ya memang umatnya. Tapi umat yang mana Ustaz? Umat yang ketika di dunia lisannya tidak pernah bosan memuji Rasulullah dengan memperbanyak sholawat kepadanya. Ini baru umat yang dikenal oleh Rasulullah. Jadi hidup ini kita nggak usah ngaku-ngaku Pak. Kita sekarang cari pengakuan, jangan ngaku-ngaku. Karena yang ngaku-ngaku belum tentu diakui. Jadi yang dicari Rasulullah nanti ketika hari kebangkitan, aina umati, mana umatku, itulah umat yang ketika di dunia dia rajin sholawat kepada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ini umat yang begini yang dicari sama Rasulullah. Maka nanti orang yang di dunia selalu gemar bersolawat kepada Rasulullah, ketika dia wafat, kuburnya akan terang dengan cahaya solawat. Bangkit dari kubur, wajahnya akan memancarkan cahaya karena fadilah dari solawat yang selalu dia sebut ketika dia hidup di dunia. Maka ketika dia bangkit dari kubur, wajahnya memancarkan cahaya, disitulah Rasul akan tanda dengan kita umatnya. Jadi wong sing rajin sholawat nang dunia iku Pak, begitu bangkit wajahnya memancarkan cahaya, maka di situ Rasul akan kenal dengan kita. Oh, iki umatku. Oh, iki umatku. Oh, iki Pak Manajer. Oh, iki Ustadz Ucai. Selamat kan kita Pak? Alhamdulillah. Udah dikumpulkan sama Rasulullah Pak. Maaf. Apa kata Rasulullah? Ayo umatku ikut samaku, kata Rasulullah. Kemana ya Rasulullah? Kita masuk ke dalam surga. Dibawa Rasul kita ke surga Pak. Amin. Kalian nanti hidup bertetangga denganku, kata Rasulullah. Kenapa? Rasul mengakui kita sebagai umatnya. Itulah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditengok umatnya rame sudah di surga, Rasul senang, Rasul bangga, Rasul bahagia Pak. Ketika Rasul senang, Rasul bahagia, tiba-tiba Rasul teringat bahwasannya ada surga, pasti ada cepat-cepat Rasul lari ke neraka. Ya Allah, begitu tengok ke neraka, ternyata masih banyak umatnya yang tinggal di neraka. Wih, Rasul nangis Pak Bu. Ya Allah, iki umatku seakhir rupanya nang neraka. Iki karyawan PLBKB. Iku centeng nang kono. Asisten nang sudutan wis tolong. Wis tolong. Asyik yang ngono wis tolong. Ampun. KTU nang sudutan tolong. Kita udah selamat Pak Manajer kan dah mandikan ya kan? Orang ini lah setengah mampu setengah lah ya nih. Apakah Rasul cuma diam Bapak Ibu? Kira-kira Rasul diam nggak menengok umatnya begitu? Demi Allah, Rasul memikirkan kita. Spontan Rasul lari ke bawah aras, Rasul bersujud di bawah aras, Rasul menangis di bawah aras, sampai nggak bangkit Rasul berdoa kepada Allah. Menangis Rasul di bawah aras, menangis sejadi-jadinya, berdoa kepada Allah. Apa doanya Rasulullah? Ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Rasul nggak bangkit sebelum doanya dijawab Allah. Maka Allah menjawab doa Rasulullah. Apa kata Allah? Qum ya habibi, bangkit wahai kekasihku. Ta'al ya habibi, kemari wahai kekasihku. La tahzan, jangan kau sedih, jangan kau nangis. Kau ini kekasihku.
Kau mau apa ngomong sama aku? Apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, ya Allah, duhai Tuhanku, aku tidak memikirkan diriku, tapi yang sekarang aku minta tolong selamatkan umatku yang ada di neraka itu. Umat yang mana? Umatku yang di neraka. Yang di neraka banyak yang mana? Karyawan PLB. Loh, karyawan PLB itu banyak loh. Yang mana satu? Yang di hati mereka ada iman, walaupun iman mereka cuma sebesar biji kurma. Coba Pak, biji kurma itu besar atau kecil? Kecil Pak. Jadi kalau kita punya iman sebesar biji kurma, maka Rasul akan menyelamatkan kita. Rasul lari ke neraka, diketoknya pintu neraka itu Pak. Diketuknya pintu neraka Pak manajer. Assalamualaikum. Kan ketok penghuni ngerokok kan Pak? Kan jawab itu Pak, jawab tengok itu kan. Kan ketok tuh gini, mana ketok itu. Assalamualaikum. Kan pindah ini penghuni ngerokok nih coba. Ikut seleksi alam itu Pak. Waalaikumsalam, kata Malik. Siapa di luar? Aku Muhammad. Oh kau Mat, iya Li. Begitulah kira-kira Pak. Buka pintu, sehat Mat, sehat Li. Apa cerita Mat? Tolong umatku dulu. Tolong anggota aku itu. Umatku tolonglah. Yang mana? Umatku banyak di sini. Karyawan PLB. Ya karyawan PLB kan banyak ini. Yang mana satu yang di hati mereka ada iman walaupun sebesar biji kurma. Wah, Malik langsung menyelamatkan Bapak Ibu. Diangkatnya kita yang punya iman sebesar biji kurma Pak. Kalau Pak Mendir kita udah tenang lah Pak. Udah tinggal nonton aja kita itu Pak. Udah tenang aja Pak. Nah tak gini potong pula amplop bahaya kan. Dan pula pimpinan lagi bahaya kan. Enak kan dulu kan gitu. Walaupun pada kenyataannya belum tahu kan gitu kan. Diangkatlah orang-orang yang punya iman sebesar biji kurma, dikumpulkan dibawa ke mana? Dibawa ke Telaga Al-Kausar. Sudah semua masuk ke Telaga Al-Kausar, ditutup pintu neraka. Apa kata Rasulullah? Habis. Cuma ini umatku yang punya sebesar biji kurma. Belum. Ditengok, kata undi belum. Kau jangan ketawa sih, kau pun belum. Kok ketawa pula, kau KTU aja belum, apalagi asisten kau. Pikirnya selamat gue ini. Akhirnya dibersihkan kita di Telaga Al-Kausar, dicuci bersih, dibrus, didorsmir, disemprot, gogrok, gugur semua kerak-kerak neraka yang nempel sama kita Pak. Nempel. Akhirnya maaf yang tua-tua ini berubah jadi muda. Karena di dalam surga itu nggak ada orang tua Pak. Yang tua akan balik jadi muda seperti 17 tahun. Nah inilah senda guraunya Rasulullah, menyenangkan hati nenek-nenek ketika ditanya sama Rasulullah. Dia bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah nanti aku masuk ke surga? Kata Rasul, enggak Nek, kau nggak masuk surga. Oh nangis nenek-nenek itu. Nenek-nenek itu langsung nangis. Lu berarti aku nggak masuk surga? Enggak Nek, nenek nggak masuk surga. Karena nanti nenek akan balik jadi muda ketika nenek berada di surga. Wah senang Pak. Makanya nanti yang tua-tua ini balik muda ini. Yang tua, yang laki-laki, Mbah Kakung berubah macam Sahrukan. Makin mempesona. Mbak Uti balik muda macam 17 tahun. Dan selesai diangkat di Telaga Al-Kausar, Mbak Kakung sama Mbak Uti ketemu. Apa kata Mbak Kakung? Kue kan sainem kan? Saya biyen aku manen kowe bantu aku brondol. Ngono to. Iku lah mangkane eneng harta gono gini ya asale ya sangka kene kuwi, Pak. Asalnya harta gono gini ya orang kebun ini, Pak. Cerai minta tuntut harta gono gini, orang kebun asal mulanya. Kenapa? Ya karena itu, karena gono yang ngegrek, gini yang brondol. Makanya ada harta gono gini. Coba gono yang ngegrek, gono yang brondol. Kan harta gono-gono jadinya Pak.
Kaget. Ih, kok makin ayu kowe nemu? Wah, kowe juga loh, Mang. Jadi kowe mlebu surga. Iya, aku bar mandi nang telaga Al-Kausar dijek karo Rasulullah, makanya aku jadi muda kembali, aku jadi cantik kembali. Ya Allah. Akhirnya kita mlebu surga, podo-podo yo nemen. Masuk. Dua-dua masuk ke surga sambil melaku sambil nyanyi. Sambil melaku alon-alon kayak manten baru. Sing buri ora sabar dan cepet dicecek ke pemburi. Ditengok ke surga, umatnya mulai bertambah. Nabi kira-kira puas nggak? Nabi kira-kira puas nggak, Pak? Nabi ngecek lagi neraka. Nabi ngecek lagi neraka. Ditengok di neraka, seakeh nang neraka. Seakeh, ngumpuk nang neraka. Nangis lagi Rasulullah di bawah aras kubah. Tolong ya Allah, selamatkan umatku ya Allah, bangkit wahai kekasihku Muhammad. Jangan kau nangis. Ngomong umat yang mana lagi Allah? Bangkit aku naik. Astagfirullahaladzim. Ngagetin ini. Pikir mau Israel areknya kayak aku. Halo. Hai. Lanjut. Sesok kerja gue lho, Lek. Lanjut. Piye Pak Manajer, lanjut. Lanjut, Pak Insya. Sejam iki. Sampai subuh gue enak, aku suwek sangkem gue. Besok pesawat saya jam 11 pagi, Pak. Maka malam ini saya harus balik ke Kuala Namu. Habis itu saya harus terbang ke Pekanbaru mengejarkan jadwal malam. Dari Pekanbaru saya besok ke Kutai langsung tembak ke Palangkaraya. Makanya aku nggak iso susui sak tenani. Sak tenani sejam iki wis siap. Cuman karena permintaan yo nggak apa-apa lah. Cuman yo mikir sik lah ngono. Dan jaluk tamu yo dipikirno sing tamu iku piye nasibe. Oh, KTU sing nang neraka urung diangkat kok. Iki petinggi-petinggi perusahaan iki rapat iki sesuk-esuk. Iki sesuk rapat musyawarah rembukan apa sing diomong? Cukup sekali ngundang Ucai ora usah diundang meneh. Iki pembahasan sesuk iki. Tapi ora masalah ora diundang meneh. Patah tumbuh hilang berganti ya. Bener kok. Kadang-kadang ada gitu, enggak usah lagi undang Ucai, lancip kali mulutnya. Sebulan nelpon mana, Ustaz datanglah tempat kami, Ustaz ngapain ceramah lagi Ustaz, tapi kan nggak mau aku datang lagi. Orang yang ngomong gitu semalam orangnya udah mati Ustaz. Cocok. Rapat nanti jangan banyak tingkah, jangan bahasa aneh-aneh, cepat kok mati nanti. Allah. Rasulullah ke bawah aras berdoa minta sama Allah, selamatkan lagi umatku ya Allah. Umat yang mana wahai kekasihku Muhammad? Umatku yang ada di neraka, yang di hati mereka punya iman, walaupun iman mereka hanya sebesar biji jagung. Biji jagung itu besar apa kecil? Biji jagung besar apa kecil? Mana lebih besar, jagung apa kurma? Jagung. Selamat kita Pak. Biji jagung itu selamat kita. Kalau ada iman kita sebesar biji jagung. Diketok lagi pintu neraka, Malik tolong selamatkan umatku nih. Yang mana lagi umat? Yang di hati mereka ada iman sebesar biji jagung. Diselamatkan oleh Rasulullah. Dan diselamatkan, dimasukkan ke telaga Al-Kausar. Habis ini aja? Iya. Gak ada lagi yang lain? Gak ada. Tengok, kacau itu gak ketok-ketok. Asket pun juga ngomong asep pun gak ketok-ketok. Asep karo KTU urung. Asisten iku meneh urung. Oh no iya.
Akhirnya dicuci di telaga Al-Kausar. Orang yang punya iman sebesar biji jagung ini Pak, dimasukkan Rasul lagi ke surga. Senang Rasul nengok umatnya bertambah di surga. Kira-kira Rasul puas enggak? Rasul nangis meneh, nangis ora selamat no umatku meneh ya Allah, umat sing ngendi meneh sing nang neraka akeh sing ngendi meneh. Yang di hati mereka ada iman, walaupun iman mereka setipis kulit bawang, sebesar biji zarrah. Tipis imannya, sebesar biji zarrah imannya. Selamatkan mereka ya Allah. Pergilah kau ke neraka, selamatkanlah mereka. Disitulah terangkat KTU. Asisten Perani nomor 1 manajer langsung kita udah tadi kan Pak duluan kan Pak kami udah dicuci, dikopiok habis, dibros, didor semir, disemprot di telaga Al-Kausar, balik semula lagi, akhirnya masuk ke surga Pak. Jumpa lagi tak belum nanti aja Pak kakek itu lah kami pasti tenang kan mau ditunggu-tunggu kok orang teko-teko wis ora usah takon-takon wis ngono ae sing penting wis mlebu ayam aku ini nah, kan wis metu kan nah coba lah dipikirno sing nambah iki piye nasibe Rasul senang Pak nengok umatnya bertambah lagi di surga. Pertanyaan terakhir, puas enggak? Rasul puas enggak? Demi Allah, Rasul belum puas Pak. Rasul nangis lagi di aras karena masih menengok banyak umatnya di neraka. Rasul menangis, Rasul minta lagi sama Allah, ya Allah, selamatkan lagi umatku ya Allah, tolong lagi umatku, ini terakhir ya Allah. Yang mana lagi kekasihku Muhammad? Sebenarnya Rasul malu, tapi Rasul tetap memikirkan kita Pak. Selamatkan lagi umatku ya Allah. Yang mana itu lagi? Yang terakhir ya Allah, umatku yang di neraka. Dengar Bapak Ibu, umatku yang di neraka, yang di hati mereka tidak punya iman. Bayangkan Pak, di hati mereka tidak ada iman, tapi mereka pernah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasul. Iman yang gak ada, sekadar di KTP, modal hidupnya cuman syahadat, ibadah gak mau, sholat gak pernah, majelis taklim gak pernah datang, tapi Rasul tak memikirkan kita. Sayang gak Rasul sama kita? Maka Rasul gak minta kado apa-apa di bulan kelahiran baginda Nabi, kecuali dengan kita umatnya memperbanyak sholawat. Kalau kita memperbanyak sholawat, wasallimu taslima, selamat dan sejahteralah kita di dunia, dan selamat sejahteralah kita ketika kita di akhirat. Amin. Mau ku kasih amalan Bapak Ibu? Gelem ya? Tapi kok iki diamalno Pak manajernya? Insya Allah ya diamalno. Ini sholawat sudah diijazahkan oleh Kiai Haji Raden Ahmad Afandi Al-Banjarnegara. Saya satu panggung dengan beliau Pak. Beliau mengijazahkan ini kepada saya. Apa kata beliau? Cai, sampeyan gelem apa ora uripe sampeyan iku ditolong karo Gusti Allah? Ya gelem ya iya. Sampeyan gelem apa ora masalahnya sampeyan iku dikai solusi, dikelarno karo Gusti Allah? Gelem apa ora? Ya gelem. Cai, sampeyan gelem apa ora rezekimu iku teko, rezekimu itu datang dari jalan yang enggak pernah kau duga-duga, lancar terus, mau enggak? Yo gelem yai, iki amalno yo cai, iki tak ijazahno karo sampean, engko nek sampean ceramah tolong sampekno karo jemaahane sampean. Oke yai, ijazah yo kok amalkan sholawat Jibril Pak manajer. Sholawat Jibril yang mana? Yang tadi kita baca, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Berapa banyak Ustaz? 314 kali. Enggak lama kok. Enggak lama Bu. 314 itu 15-20 menit. Saya alhamdulillah sampai detik ini tidak pernah kutinggalkan amalan ini. Tidak pernah kutinggalkan. Makanya tadi Pak KTU, Pak Opo, Asyik Podo ngomong Pak manajer Ustaz kok sehat-sehat wae. Padahal Ustaz tak pernah sobo nang ngomong. Bisa jadi itu karena fadilah sholawat yang selalu kubacakan. Nyamalkan 314. Waktu ini kapan yuk? Waktu ini kapan Kang? Waktu ini Kang, nek nggak bar subuh, bar asar.
Kalau nggak habis subuh, habis asar. Kenapa begitu? Karena di dua waktu ini malaikat ganti sip. Uduk centeng aja sing eneng ganti sip. Malaikat pun eneng ganti sip, Pak. Di waktu subuh dan asar ini pilih salah satu mana yang menurutmu kau sempat. Buat ini Bapak Ibu, amalkan ini Bapak Ibu. Dan tidak harus membacanya itu duduk di tempat, enggak. Sampaian sambil manen yo sambil sholawat yo monggo. Sampaian yuk bar sholat subuh gawe masakan, gawe sarapan, nggih bojone sampean, nggih anake sampean, yo sambil sholawatan silahkan. Tidak harus duduk di tempat. Dan bacanya itu nggak usah perlu dinyanyikan. Bawa macam zikir, nek dinyanyi no yo suwi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bojone arek lunga kerja sarapan pundi? Sallallahu. Waduh. Jadi bacanya piye Ustaz? Baca seperti engkau zikir. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Supaya tepat hitungannya 314, kau beli kalkulator zikir. Kalkulator zikir itu 5.000 perak, 5.000 rupiah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 sampai 314. Jangan berlebih dan jangan berkurang. Amalkan ini, Pak. Insya sambil masak, sambil jamal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Amal noyo insyaallah bareng. Maka tidak ada kado terbaik untuk Rasulullah di bulan kelahirannya kecuali dengan memperbanyak salawat. Salah satunya salawat Jibril. Salawat apa tadi? Jibril. Berapa banyak? 314. Kapan waktunya? Habis subuh atau habis asar. Insya Allah diamalkannya Bapak Ibu ya. Ingat, semakin kita rajin salawat, maka Nabi semakin mengenal kita. Nabi akan tanda dengan kita, wasallimu taslima, keselamatan dan kesejahteraan pasti akan menghampiri kita adanya. Amin. Amin. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Satu. Yang kedua, sabar dalam ujian, syukur dalam nikmat. Ayo kita bongkar Quran surah Al-Muluk ayat kedua, Pak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah, tidak kujadikan mati dan hidup itu adalah untuk ujian. Liyabluwakum. Liyabluwakum itu artinya ujian. Tapi ingat, ujian ini bukan untuk semua orang. Tapi untuk siapa Ustaz? Ujian di sini kata Allah hanya untuk orang-orang yang beriman. Yang ngomong siapa? Yang ngomong namanya Dr. Sulaiman Al-Asqor. Di dalam kitab, nama kitabnya Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir. Ada kitab namanya Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir yang ngarang Dr. Sulaiman Al-Asqor. Kata beliau menafsirkan kalimat yabluwakum, ujian itu tidak bisa dirasakan oleh orang yang tidak punya iman, tapi ujian itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang punya iman. Nek menungso urip duwe iman, maka dia akan merasa hidup ini sebagai ujian. Tapi kalau orang dalam hidupnya tak punya iman, jauh dari Allah, maka dia tidak akan pernah menganggap kalau hidup ini adalah ujian. Ini semua ujian, Pak. Jabatan ujian, Pak Menjer, Pak KTU ujian, Pak Asep ujian, asisten ujian, mandor ujian, jadi pendakwah ujian, jadi karyawan bioskop ujian. Nah, ujian itu bukan hanya rasa sakit dan susah, nikmat senang itu pun ujian, Pak. Nah, sekarang kutanya, ujian yang paling berat dalam hidup ini apa? Kesenangan atau nikmat sulit? Senang apa susah?
Seneng kan? Ujian yang berat itu nikmat senang. Kalau nikmat susah, jelas ujiannya. Ngelak, jelas ngelai. Iki contoh. Loh bener. Sakit, ujiannya jelas, lemes, reso popo. Coba delok wong sakit, ditawari apa-apa ngomong. Sakit kamu. Gelem sop men mangane seger. Mok. Bandrek lamen weteng anget, mok. Kawin gelem apa? Orang maaf kadang lalai ketika diuji Allah dengan kenikmatan dunia. Padahal itu ujian yang paling berat. Orang ketika dikasih kenikmatan dunia dia nggak sadar kalau sebenarnya itu ujian. Makanya banyak orang yang lalai ketika diberikan kenikmatan. Betul apa ya? Dulu belum jadi apa-apa, sekarang jadi apa-apa. Sombongnya bukan main. Dulu bukan siapa-siapa, sekarang dia jadi siapa-siapa. Oh lali. Sombongin na'udzubillah biyen karyawan biasa diangkat jadi mandor kemelelet. Melaku ndase bunga sekili ngambang koyo kuntilanak. Enggak nyentuh tanah. Padahal baru mandor tapi kemelelet kan jijik ngomong ngene. Enggak usah sombong-sombong lagi, kita biasa aja ini. Itu sebenarnya ujian. Dan kalau kita sombong dengan kenikmatan yang dititipkan, itulah yang membuat kita tidak syukur dalam nikmat. Jadinya kufur nikmat, Pak. Maka gimana caranya Ustaz supaya ujian itu berbuah kenikmatan? Jadikan ujian kenikmatan itu menjadi jalan bagi kita untuk mempermudah kita dalam beribadah. Elok-elok tuan begantung, jangan berpegang di dagan rapuh. Elok-elok tuan begantung, jangan berpegang di dagan rapuh. Di batu besar jarang kesandung, ulang kerikil banyak yang jatuh. Betul nggak? Di batu besar orang jarang tersungkur, Pak. Di batu kecil kerikil kadang-kadang banyak yang tergelincir. Maka jangan nikmat itu buat kita sombong. Sombongin na'udzubillah kemelelet. Dulu, Pak, dulu. Ada orang yang hidup di zaman Nabi namanya Sa'labah. Sa'labah kenal? Sa'labah. Sa'labah. Sa'labah kenal? Abdiling 3. Maaf Pak. Dulu Sa'labah itu waktu susah, waktu miskin Pak, sabarnya bukan main. Nggak punya apa-apa, sabarnya luar biasa. Wow, ujian apapun kuat Bang. Kere, melarat, miskin, harta nggak punya, ke masjid rajin. 5 waktu nggak pernah tinggal Pak, bareng sama Rasulullah. Waktu melarat, miskin, belum jadi apa-apa. Ini 5 waktu rajin, nggak pernah ketinggalan. Tapi maaf, Sa'labah punya kebiasaan. Kebiasaan Sa'labah itu apa Ustaz? Kebiasaan Sa'labah itu kalau selesai sholat, Sa'labah itu nggak pernah ikut doa bareng sama Rasulullah. Bukan karena Sa'labah nggak mau Pak. Sa'labah ditanya sama Rasulullah, wahai Sa'labah, aku tengok kau rajin 5 waktu bareng kami. Tapi kenapa Sa'labah kau setiap habis sholat langsung pulang, nggak ikut doa, zikiran bareng kami? Apa kata Sa'labah? Maaf ya Rasulullah, aku bukan nggak mau doa bersama. Siapalah yang nggak mau engkau yang berdoa, kami yang mengaminkan, pasti dikabulkan Allah ya Rasulullah. Tapi aku ada keadaan darurat ya Rasulullah. Apa daruratnya? Sarung. Lu sarungmu kenapa? Sarung. Lu sarungmu kenapa? Sarungku gorsito. Iki pun biyen hadiah sunat masal teko Pak Manajer. Oh gitu, iya. Jadi kalau aku lama pulang, nanti aku terlambat pulang, istriku juga terlambat sholat. Bisa jadi nanti dia habisan waktu, dia nggak sholat. Maka aku harus cepat-cepat pulang. Oh gitu, iya. Makanya istrinya Sa'labah itu kerjaannya tiap hari cuma satu, nungguin sarung. Kalau Sa'labah pulang, yes, sarungku teko. Ini bojone Sa'labah Mak.
Rasul mendengar ini terkejut. Apa kata Rasulullah? Besok Sa'labah, kau habis sholat zuhur kau jumpain aku. Ada apa ya Rasulullah? Udah datangin aja aku. Oke, habis sholat zuhur besok Sa'labah mendatangi Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam wahai Sa'labah. Udah datang kau Sa'labah. Sudah ya Rasulullah. Begini Sa'labah, aku ada 2 ekor kambing Sa'labah. Ini kambing jantan, kambing betina. Aku hadiahkan kepadamu, kau urus. Mudah-mudahan kalau kau urus nanti kambingnya makin banyak, ekonomimu semakin lebih baik. Benarlah, benar. Betul ya Rasulullah, betul. Sa'labah senang Pak. Namanya kambing yang ngasih Rasul, berkahnya besar. Gak sampai sebulan kambingnya udah banyak. Tiap hari mana? Tiap hari mana? Pantang petuk gaji, pantang petuk gaji. Sebulan banyak kambingnya Pak. Akhirnya Sa'labah sibuk ngurus kambing. Karena sibuk ngurusi kambing, kambingnya banyak, Sa'labah nggak pernah lagi nampak ke masjid. Rasul nyariin, ternyata menemui Sa'labah sedang ngangon, kambing menggembala, kambing. Ditanya Rasulullah, Sa'labah, kau kenapa nggak pernah ke masjid lagi? Macam mana? Aku mau sempet ke masjid. Aku sibuk ngurusi kambing, tak tinggal kambingku dipangan karo serigala, rugi aku ya Rasulullah, tumpur. Oh, kau kufur nikmat ya Sa'labah ya. Allah marah, Allah murka, dimatikan kambing Sa'labah, balik melarat meneh tinggal sarung sebiji itu mama. Gampang nggak bagi Allah mengambil? Gampang nggak bagi Allah mengambil? Maka ingat, ujian paling berat dalam hidup kita ketika kita dititipkan kenikmatan. Hati-hati, jangan sampai kita dititipkan kenikmatan dunia, kita tidak pernah ibadah, kita tidak mau dekat kepada Allah, kita tidak mau datang kepada Allah, tapi urusan kita dipermudah terus sama Allah. Bisa jadi itu adalah istidraj. Istidraj itu apa Ustaz? Istidraj adalah cara Allah menjauhkan hambanya dari Allah. Nah kita wong Jawa ngomong dilulu, dijar-jar noai. Men, nek sampai kan mandek dewi. Serupa koyo anake kita. Ojo dolanan nang pasar. Jangan main-main di jalan, nanti ada kendaraan. Gak krungu. Dijarno. Gak usah main-main di pasar, di jalan. Nanti ada kendaraan, nanti kau kena tabrak, merengkel. Terakhir tenanan ketabrak. Kira-kira apa sing diomong karo mamai? Ikulah kan mau diomongi merengkel. Lah kan gitu, Pak. Betul apa ya? Begitulah Allah Ta'ala. Sengaja kita diulur dengan kenikmatan dunia biar kita semakin jauh. Hati-hati dengan istidraj Pak. Itulah sebenarnya ujian terberat kita. Makanya supaya ujian itu berbuah ibadah, berbuah manfaat, bagaimana? Jadikan ujian kenikmatan itu untuk mempermudah kita dekat kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka hati-hati dengan nikmat Allah. Jangan sampai karena nikmat Allah kita malah jauh darinya. Ingat, gunakan nikmat Allah untuk mempermudah kita dalam beribadah. Supaya apa? Ujian yang Allah berikan membuat kita menjadi orang yang semakin syukur dengan kenikmatan Allah. Amin. Allahumma insya Allah. Wis ngono ayo Pak Bu ya. Ingat gajian 2,5% ditokno. Men kita nggak jadi wong sing sombong, men kita jadi wong sing syukur nikmat. Ya, 2,5% Pak, zakat harta dikeluarkan supaya apa? Ujian yang kita hadapi lulus, kita jadi hamba yang bersyukur. Hari ini kan kita taunya nerima saja, suruh mengeluarkan kadang males. Ini yang membuat murka Allah datang kepada kita. Maka ingat, ujian yang paling berat adalah ujian kenikmatan dunia. Maka jangan sampai kenikmatan dunia itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Demikian hidup manusia selama hidup di dunia ini. Bila dah tutup umur usia, putuslah hubungan di sana sini.
semua putus. Yang ikut kita cuma amal, Pak. Maka selagi nikmat Allah datang kepada kita, jadikan itu sebagai ujian, sehingga kita hati-hati. Ketika ujian itu kita sadari, maka keluarkan hak Allah. Jangan sampai Allah mengambil paksa haknya, sehingga apa? Kita jadi orang yang kufur nikmat. Maka sebelum Allah tegur kita, keluarkan agar kita jadi orang yang syukur nikmat. Amin. Insya Allah. Wes, barangkali Bapak Ibu, saya tak sampai no. Aku mau ceramah jam 10.05 lewat 15. Itu jam 12 kurang 40, berarti wes sejam 25 menit. Sudahlah ya. Sudah ya. Ustadz hitung-hitungan. Kowe nggak ngerasa lo jadi aku, Mbak. Kan ger nyekel handphone video aku sing cengap-cengap, ngerti kowe. Iku degane kok, degane. Rong tak umbe iku degan dadi tuwek kowe enggak diombe. Terima kasih Bapak Ibu. Pertama pesan saya, nasihat saya, ayo perbanyak sholawat di bulan kelahiran Nabi. Bukan hanya bulan Rabiul Awal saja, tapi setiap hari amalkan. Salah satunya tadi sholawat apa? Berapa banyak? Kapan waktu nih? Bar subuh atau habis asar. Yang kedua, berikan hak Allah supaya kita jadi orang yang syukur nikmat. Ingat, hidup ini ujian. Apa yang kita buat pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang ahli dalam syukur nikmat, sehingga nanti kalau Allah matikan kita dalam keadaan la'allahum yarsudun, orang-orang yang rasyid, orang-orang yang beruntung. Amin. Allahumma amin. Risikoy barangkali Bapak Ibu, mudah-mudahan jadi manfaat buat aku yang sampaikan dan manfaat buat Bapak Ibu yang mendengarkan. Bapak Ibu yang kutinggalkan, mudah-mudahan tetap sehat. Bapak Ibu yang kutinggalkan, semoga dilimpahkan Allah rezeki. Ibu yang kutinggalkan, semoga tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yang malam ini langsung kembali ke Medan. Doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Bapak Ibu, tidak banyak yang kupinta. Pertama, doakan aku sehat-sehat ya Pak Bu. Yang kedua, doakan aku dimanapun aku berdakwah, Allah selalu menjaga dan melindungi aku. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita kembali dipertemukan Allah di lain waktu, lain kesempatan. Ilalikum assalamu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.